sekolah. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu hari ini, kalau kita sudah belajar aturan berarti nanti kalian akan tahu tentang apa? Aturan tertulis, dan yang kedua aturan tidak tertulis. Nanti kalian akan paham dengan aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Kemarin sudah belajar tentang Dena. Dena apa aja yang kita buat kemarin itu? Dena sekolah, Dena sekolah, ya, Dena sekolah. Ini belajar tentang aturan. Aturan tadi apa? Aturan tertulis dan tidak tertulis dan tidak tertulis. Sebelum kita belajar, sudah dikeluarin semua bukunya Pancasila? Sebelum kita belajar Pancasila, kita akan dulu
aturan sekolah. Ayo. Nah, kenapa Haji? Telat. Nah, kenapa telat, Kak? Nah, dari bangunin besok harus bangun lebih pagi ya. Jadi nggak ada yang terlambat lagi, apalagi kalau kita sudah belajar tentang aturan. Oke? Nah, ini kita belajar tentang aturan. Nanti kita nyanyi lagi ya. Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita belajar tentang Pancasila dengan materi Aku Patuh Aturan. Apa sih yang dimaksud dengan aturan? Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan kali ini. Menjadi aturan itu merupakan penelitian atau perbuatan yang harus dilakukan agar tercipta ketertiban. Jadi setiap sekolah tentunya memiliki aturan yang harus ditaati baik oleh siswa, guru, ataupun warga sekolah. Nah, aturan itu disebut sebagai aturan sekolah. Aturan terdiri dari dua jenis, yaitu ada aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Yang pertama kita akan membahas aturan tertulis. Aturan tertulis adalah aturan yang bisa dilihat dan dibaca oleh seluruh peserta didik. Aturan tidak tertulis adalah aturan yang berasal dari kesadaran diri. Ibu, Profesor ditunggu. Pertanyaan yang bagus tadi, jadi di situ dia akan menjelaskan yang contoh aturan yang ada di sekolah, yang ada di rumah, dan yang ada di masyarakat. Yang pertama yang ada di sekolah itu memakai seragam lengkap sesuai dengan pasal. Yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, tidak ikut di kelas. Yang kelima, tidak menjaga jarak diri dan masih banyak contoh lain. Bagaimana Ibu Guru? Apakah semuanya paham contoh aturan yang ada di sekolah? Oke, kalau semuanya paham, selanjutnya Ibu akan menjelaskan contoh aturan yang ada di rumah dan di masyarakat. Contoh aturan di rumah yang pertama, memperhatikan tempat tidur. Yang kedua, mengerjakan PR. Yang ketiga, meletakkan sepatunya dan masih banyak contoh lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas aturan di masyarakat. Yang pertama, bersikap sopan dan santun kepada siapapun. Yang kedua, mengutuk pintu dan mengucap salam ketika bertamu. Yang ketiga, membantu tetangga dan banyak contoh-contoh lainnya. Nah, bagaimana Ibu Guru? Apakah semuanya sudah melakukan aturan tersebut? Atau ada anak Ibu Guru yang melanggar aturan tersebut? Selanjutnya kita masuk pada pembahasan hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang diterima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, jadi hak dan kewajiban ini harus dilakukan secara seimbang. Apakah anak Ibu Guru tahu contoh hak dan kewajiban itu apa saja? Hak dan kewajiban di rumah. Yang pertama, hak di rumah yaitu satu, untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kewajiban di rumah. Yang pertama, kewajiban untuk menghormati kedua orang tua. Yang kedua, kewajiban untuk membantu pekerjaan rumah. Yang ketiga, kewajiban belajar dengan rajin. Nah, masih banyak contoh-contoh hak dan kewajiban kita di rumah. Selanjutnya ada hak dan kewajiban di sekolah. Hak yang pertama, hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlakuan adil dari guru. Yang ketiga, hak untuk mengemukakan pendapat saat pembelajaran dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Kewajiban yang pertama, kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan sekolah. Yang kedua, kewajiban untuk menaati peraturan sekolah. Yang ketiga, kewajiban menghormati guru dan menghargai guru. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya untuk hak dan kewajiban kita di sekolah.
Nah, dari penjelasan yang Ibu sampaikan, apakah anak dan ibu semuanya sudah pernah dibahas dan melakukan kewajiban masing-masing? Oke, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Buat anak-anak ibu-ibu yang belum menjalankan aturannya, yang belum menjalankan kewajibannya, baik di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat, silahkan menjalankan ya. Dan jangan lupa untuk menambah aturan tersebut. Dan buat anak ibu juga jangan lupa untuk mengulang materinya di rumah supaya semakin paham apa aturan, hak dan kewajiban kita sebagai peserta. Coba kita buka dulu bukunya yang dua tentang satu aturan. Halaman setelah Dena halaman 7. Halaman 47 ya 47. Siapa yang bisa bantu Ibu? Ada pantun di sana. Haji coba baca ininya, pantunnya. Satu-satu aja. Jangan-jangan Terima kasih. Nah, jadi kita harus taat aturan. Jalan-jalan kemana itu? Jalan-jalan ke Pulau Padar. Jangan lupa mengajak teman. Kita aturan agar hidup aman. Nah, jadi kita harus patuh aturan. Kenapa kita belajar tentang patuh aturan haji? Lanjut ke materinya, siapa yang bisa bantu Ibu untuk membaca materinya yang halaman 47 aturan sekolah. Siapa yang bisa bantu Ibu membantu kita halaman 47 ya, yang lain singkat ya. Lanjut Fitri paragraf keduanya yang paling sekolah Oke, lanjut lagi. Medina. Mulai singkat ya. Halo rekan-rekan, selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat.
kita tadi sudah membaca materinya itu. Lihat di sini dijelaskan dulu materi aturan tadi. Dengan materi aku patuh aturan. Apa sih yang dimaksud dengan aturan? Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan kali ini. Aturan adalah apa? Tindakan atau perbuatan yang ada agar tercipta ketertiban. Aturan berlaku di lingkungan sekolah. Itu aturan apa disebut? Tata tertib sekolah. Disebut tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah adalah apa? Siapa yang bisa bantu bacanya? Fiona, bisa bantu bacanya. Tata tertib sekolah adalah peraturan sekolah yang harus dipatuhi oleh seluruh siswa. ya, jadi tata tertib itu harus dipatuhi. Jadi boleh nggak kita datang terlambat? Boleh. Jadi kita harus datang tepat waktu. Lihat di sini ada contoh-contoh aturan. Nah, lihat di sini. Pertama apa aturannya? Ya, makan dan minum harus duduk. Kedua apa? Harus izin. Ini salah satu aturan sekolah yaitu khusus di kelas kita ya. Paham dengan aturan? Jadi aturan tadi apa? Tindakan atau ya agar tercipta ketertiban. Ada dua jenis peraturan tadi. Peraturan apa yang pertama? Tertulis. Yang kedua tertulis. Kita berbagi ini sudah bagi kelompok ya. Sekelompok orang berapa orang? Oke, kita sudah bagi kelompok. Ini ada tugas kerja kelompok. Mana yang aturan dilingkari ya, mana yang aturan di rumah dan mana yang aturan di sekolah. Karena kita hari ini belajar tentang yang di sekolah. Jadi lingkarinya di sekolah. Nah, boleh kerja kelompok. Tulis nama kerja kelompok. Dilingkari mana yang peraturan di rumah dan mana yang peraturan di sekolah. Hah? Ya, dilingkari. Yang dua tulisannya di sini rumah. Beda boleh. Sekolah. Nah, ada kita belajar. Nah, lihat gambar. Nah, oke. Ya, tulisannya juga. Sudah itu dilingkari yang mana sesuai dengan kegiatannya. Silakan berdiskusi dengan temannya. Nanti kita maju ke kelompok ya. Mana-mana aja yang sudah ya, boleh. Dan lihat kegiatannya. Kegiatan pertama itu dia di mana itu? Berarti di kerja kelompok. Ibu, bisa rumah sampai sekolah? Bulan dua-duanya Bu
Coba kita presentasi kelompok dulu. Sudah selesai semua? Iya, kan dia nggak pakai baju seragam. Kalau benar seragam. Sudah semua? Kita presentasi dulu, ya. Siapa yang mau presentasinya? Kelompok Diana, tuh sudah ada kalian semua deh, mereka maju ke depan. Bawa itunya. Megang enak Ini. Datang nggak sini? Naik tuh di sini. Kenapa ya? Nah, ya perhatiin. Siapa yang mau menjelaskan satu orang aja? Sasha, siapa yang mau menjelaskan? Ah, sampai ayo. Yang pertama itu tunjukin grafiknya. Nah, ini kami dari kelompok yang lain simak kan? Dari kelompok 4, lihat pertama ini gambar apa? Dimana? Peraturan di rumah. Kedua, sekolah. Ketiga, sekolah. Keempat, sekolah. Kelima, ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada yang mau ditanya kelompok 4? Sudah, tangan semua. Oke, terima kasih. Nanti itu dikumpul ke depan. Satu orang aja yang kumpul ya. Saya di sini. Oke. Buat nama kelompoknya ya. Nah, hari ini kumpul satu orang aja yang kumpul di depan. Satu orang aja. Nah, Nova kumpulnya depan. Ya, satu aja, satu kelompok, satu orang aja. Ada yang ngumpulinnya. Satu orang, satu orang saja. Sudah? Sudah kumpul? Kumpul di mana? Kelompok Afri, kelompok 5. Kumpul lah, satu orang aja yang ngumpulinnya. Dua aja yang ngumpulinnya. Oke, coba sebelum kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 3 yang saya semangat dan luar biasa. Apa kabar hari ini? Hari ini kita juga kembali pembelajaran kita pendidikan Pancasila kelas 3 tentang aturan tertulis dan tidak tertulis di sekolah. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berikan kepada teman-teman. Ayo kita belajar. Halo adik-adik semua yang hebat. Hari ini kita akan belajar tentang aturan yang ada di sekolah. Sebenarnya apa itu aturan? Aturan adalah petunjuk atau tata tertib yang harus kita ikuti agar semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman.
Dengan mematuhi aturan, kita bisa belajar dengan nyaman dan memiliki banyak ilmu. Terdapat dua jenis aturan yang harus kita ketahui, yakni aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Apa sebenarnya itu semua? Ayo kita bahas. Aturan terbagi menjadi dua ya, jadi ada aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Kita bahas dari aturan yang tertulis. Aturan tertulis adalah aturan yang dibuat secara resmi dan biasanya ditulis di kertas, papan pengumuman, ataupun buku tata tertib. Aturan ini sangat jelas dan bisa dibaca oleh semua orang. Contoh aturan tertulis di sekolah, misalnya tata tertib sekolah yang menjelaskan semua, baik itu penggunaan seragam, datang dan pulang sekolah, dan lain sebagainya, serta aturan kesepakatan kelas. Manfaat dari aturan tertulis adalah membuat semua orang menjadi disiplin dan tertib, menciptakan ketertiban di lingkungan sekolah, serta memberikan rasa aman dan nyaman. Sedangkan aturan tidak tertulis adalah kebiasaan baik yang kita lakukan sehari-hari. Aturan ini tidak tertulis, akan tetapi semua orang tahu dan setuju untuk melakukannya. Aturan tidak tertulis ini penting karena menunjukkan sikap saling menghormati, saling menghargai, dan sopan santun. Contoh aturan tidak tertulis di sekolah yakni belajar dengan baik dan tertib, tidak bermalas-malasan, menghargai perbedaan suku, agama, dan golongan antar teman, serta membantu teman yang kesulitan. Manfaat dari aturan tidak tertulis yakni menciptakan hubungan yang baik antara teman dan guru, kemudian mengajarkan kita untuk saling peduli dan menghargai, dan membuat kita menjadi anak yang sopan dan baik. Mengapa penting aturan di sekolah? Baik aturan tertulis maupun tidak tertulis, keduanya memiliki kedudukan yang sangat penting. Dengan mematuhi semua aturan, kita tidak hanya menjadi anak yang disiplin, akan tetapi juga menjadi anak yang baik hati dan disayang oleh semua teman serta guru. Mari kita semua menjadi anak yang patuh pada aturan agar sekolah kita menjadi tempat yang paling menyenangkan untuk kita belajar. Terima kasih adik-adik yang telah menonton video kali ini. Sudah tahu aturan apa saja aturan di sekolah. Ya, datang tepat waktu. Terus pakai apa ini? Seragam. Terus datang tepat waktu, harus menggunakan seragam dan harus belajar dengan tertib. Boleh nggak kita ke sekolah pakai baju biasa? Harus pakai baju apa? Baju seragam. Boleh nggak kita terlambat? Aji, besok nggak boleh lagi terlambat ya? Oke? Nah, sudah tahu kan? Sudah tahu tentang aturan. Ada yang mau ditanyain nggak tentang aturan? Sudah paham tentang aturan? Coba semuanya berdiri ya, yuk. Berdiri.
menghadap kiri lalu putar badan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua, dan lepaskan kita dibuka keduanya. Badan kita bentukkan, mengaju wahai teman, berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, balik kanan serentak. Gerakan tangannya. Tangan kanan tangan kiri, siap ya. Tangan kanan tangan kiri, pukul jari-jari. Direntangkan, direntangkan, kita bergelangan. Ujung depan dilengkapkan, ayo tekan tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua, ke atas tangan kita, dibuka keduanya. Tangan kita bentukkan, membagi wahai teman, berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, balik kanan serentak. Gerakan kakinya. Kaki kanan, kaki kiri di tempat gerakan. Samping kanan, samping kiri, putar ke belakang. Hadap kanan, hadap kiri, ayo putar badan. Tepuk tangan semua, kaki kedua, ke atas tangan kita, dibuka keduanya. Badan kita bentukkan, mengaju wahai teman, berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, balik kanan serentak. Hebat! Minumnya masih ada nggak? Yang masih ada minumnya boleh minum dulu. Yang masih ada minum dulu. Sudah selesai minumnya? Mau lagi nggak? Kita mau evaluasi. Ini ditulis namanya, ditulis kelasnya, tapi ini ngerjainnya sendiri-sendiri. Nah, kita sudah paham. Yang merupakan aturan di sekolah adalah apa? Berangkat bersatu, pakai seragam. Nomor 1, 2, dan 3 itu disilang. Nomor 4 dan 5 itu dijawab. Oke, bisa? Tulis namanya ya, jangan lupa ya, sobat kelas ya. Ini satu saya. Sudah? Sudah semua? Silakan ditulis namanya dan kelasnya. Di satu aja di sila nomor 1, 2, 3.
Udah kan itu pengaturan tadi lagi. Nomor 3 itu disita. Bilang disita dulu. Nomor 3 sama aja. Ani adalah siswa kelas 3. Ia melihat kelasnya sangat kotor. Jadi kelasnya sangat kotor, banyak sampah berserakan di mana-mana. Siswa kelas 3 tidak melaksanakan aturan yang sudah ditertibkan. Itu aturan apa? Nah, itu tahu. Bersih Bu. Berarti dia tidak apa? Ada? Berarti tidak? Tidak kalau dia melaksanakan piket berarti kelasnya sudah bersih. Sudah tuh. Kalau sudah silakan kumpul. Nanti kita mulai nanti kita tulis di sini. Pegang dulu kertasnya ya.
ambil kertas ini, tuliskan satu aturan yang ada di sekolah. Satu. Terus nanti setelah ditulis, kumpulnya di sini. Oke? Tulis namanya ya. Kalau sudah yang ini nanti yang ini beda. Silakan ambil. Nah, tulis. Awas. Apa namanya langsung tuliskan. Satu saja aturan yang ada di sekolah. Ya, iya boleh pasti seperti itu. Satu aja aturan yang ada di sekolah. Kalau sudah nanti siapkan namanya. Dan keduanya tadi sudah membuat aturan ya harus tiket dan tepat waktu. Tertib, terus pakai seragam. Oh iya, tertib sama ya, tertib tidak terlambat. Ya sama. Nah, itu tata tertib di sekolah. Sekarang refleksi yang kedua itu gambar emoji. Apa pembelajaran hari ini apakah menggunakan ya gambar emoji? Ya.
Empat kata ajaib. Empat kata ajaib dan satu, dua, tiga. Nah, alhamdulillah ini pembelajaran kita sudah selesai dan besok juga kalau belajar Pancasila kita belajar